Jemaat yang saya kasihi, mari kita membahas firman Tuhan dari 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Dikatakan sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sekali lagi, saya bacakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara-saudara, yang pertama yang kita harus sadari, bahwa roh ketakutan itu bukan dari Tuhan, itu dari si jahat. Nah, seringkali yang terjadi ini, seringkali orang merasa takut, dan orang itu membiarkan ketakutan itu berlama-lama dalam kehidupan mereka. Bahkan berlama-lama dalam kehidupan kita. Kita tidak cepat sadar bahwa roh ketakutan itu bukan dari Tuhan. Kita harus mempunyai satu habit atau kebiasaan untuk menolak secepatnya apa yang bukan daripada Tuhan. Yang pertama, kita harus sadar bahwa roh ketakutan itu bukan dari Tuhan. Dan pada waktu kita takut, kita anggap orang modern itu wajar kalau takut. Tetapi menurut firman Tuhan, orang yang beriman itu tidak wajar kalau ketakutan itu muncul. Sebagai manusia kita bisa takut, tapi itu adalah sesuatu yang harus kita tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan itu yang harus kita kerjakan. Begitu kita takut, jangan biarkan ketakutan itu menguasai hati kita, karena ketakutan itu bisa merongrong kita dan bisa mencuri banyak berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Ingat, roh ketakutan bukan dari Tuhan. Dan kita perlu menolaknya secepat mungkin, roh ketakutan itu. Yang kedua, yang perlu kita sadari bahwa roh ketakutan itu menular. Roh ketakutan itu bukan hanya merusak kita, menghancurkan kita, tapi roh ketakutan itu menghancurkan orang di sekeliling kita. Orang di sekeliling kita menjadi takut juga. Ada satu cerita yang saya baca, di mana dalam satu bangunan itu, terjadi di satu negara yang bernama Pakistan, dan saya baca itu, ada satu orang yang berteriak dalam satu bangunan itu. Dia berteriak, kebakaran. Apakah ada kebakaran? Tidak ada kebakaran. Dia hanya iseng teriak, kebakaran. Dan orang menjadi panik, orang menjadi takut, dan orang itu berlari keluar, berusaha, berdesak-desakan, dan hari itu ada 40, kurang lebih 40 orang yang meninggal karena terinjak-injak. Cuman begitu saja, roh ketakutan itu bisa menular. Dan kalau kita tidak waspada, roh ketakutan orang lain bisa menular dalam diri kita. Betapa banyaknya berita-berita yang hari-hari ini yang membuat kita khawatir, membuat kita itu takut. Saudara, kita perlu menjagai hati kita dengan penuh kewaspadaan, karena dari situ keluar kehidupan. Itu yang dikatakan oleh Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Saudara. Saudara, kita perlu hati-hati dengan apa yang kita baca. Perlu hati-hati dengan apa yang kita dengar. Kita perlu menyaringnya. Sehingga apa yang kita baca dan apa yang kita dengar tidak meracuni hati kita. Membuat kita ketakutan, membuat kita khawatir. Dan karena itu bisa menular kepada orang-orang di sekitar kita. Keluarga kita menjadi takut. Keluarga kita menjadi, kalau orang sudah takut, orang itu akan dikuasai oleh panik. Dan kalau orang itu panik, orang itu tidak bisa membuat satu keputusan yang bijak, tidak mungkin, karena dia panik. Dan yang poin yang ketiga, bagaimana kita bisa mengalahkan ketakutan? Tidak ada jalan lain. Kita harus hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, iman dan ketakutan tidak bisa tinggal dalam satu rumah. Iman dan ketakutan tidak bisa tinggal dalam satu hati. Kalau ada ketakutan, iman pun akan menyingkir. Tapi kalau ada iman, maka ketakutan pun akan menyingkir. Oleh sebab itu, kalau kita mau menghancurkan ketakutan dalam kehidupan kita, mulai belajarlah percaya kepada setiap apa yang Tuhan katakan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Bacalah firman Tuhan. Di situ ada banyak janji-janji yang indah-indah yang bisa kita dapatkan. Dan mulailah percaya kepada Tuhan. Percayalah kepada pribadi Tuhan yang tidak pernah tidak menepati janjinya. Dan kalau kita mulai belajar hidup oleh iman, walaupun di tengah suasana yang tidak kondusif, yang tidak baik ini,
kita akan mengalami banyak perkara yang luar biasa dari Tuhan. Bahkan kita akan mendapatkan pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Kita mengalami kuasanya, hati kita bisa menjadi tenang kembali. Ingat, satu, roh ketakutan bukan dari Tuhan, itu dari si jahat. Itulah sebabnya kita perlu usir, kita perlu secepatnya kita perlu usir dalam hati kita. Yang kedua, kita harus hati-hati karena roh ketakutan itu bisa menular kepada orang lain. Bahkan orang-orang yang kita kasihi bisa tertular dengan roh ketakutan kita. Putuskan untuk tidak takut menghadapi segala sesuatu. Yang ketiga, hadapi dengan iman. Kalau engkau ada masalah, engkau harus berpikir apa yang Tuhan katakan tentang permasalahan ini. Tuhan mengatakan, misalkan ada satu janji Tuhan bahwa masalah-masalah atau pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Dan pada waktu kita dicobai, Tuhan memberikan jalan keluar. Kita harus yakin akan hal ini. Mulailah hidup dengan percaya, percayalah janji Tuhan, percayalah pribadi Tuhan. Maka kita akan menang atas semua masalah yang ada dalam kehidupan kita. God bless you.